statistik lagi. Atau sebenarnya nggak semangat sih. Ya, mungkin minggu-minggu lalu itu ada kebingungan ya terkait tugasnya ya. Ada yang bingung hasilnya kenapa beda. Ya memang berbeda gitu kan. Kalau tidak berbeda ya ngapain saya suruh bandingkan. Benar. Oke. Sebentar ya, ini pagi-pagi tuh hektik. Banyak chat-chat. Oke, hari ini kita akan belajar. Oh ya sih, saya lupa ngerekam. Ya, hari ini kita akan belajar terkait ukuran dan letak data ya, dan kurva juga nanti kita akan pelajari. Sebelumnya kita kan sudah belajar ya terkait tendensi sentral, kemudian variabilitas, kategorisasi ya, min ideal, standar deviasi ideal, dan z-score. Oh ya, sebelum perkuliahan dimulai mungkin ada yang saya perlu sampaikan ya, terkait asistensi. Jangan lupa ya, minimal 3 kali sebelum kuis dan sebelum UTS 3 kali. Maksudnya 3 kali itu sebelum UTS dan sebelum kuis. Nah, pertemuan kelima minggu depan kita akan kuis. Kuisnya itu formatnya kuis kelompok. Ya, jadi tolong dipersiapkan untuk minggu depan. Nah, untuk kuis minggu depan minimal asistensi itu harus 2 kali. Sudah 2 kali ya. Jadi kalau yang sudah asistensi 2 kali atau lebih ya sudah aman gitu kan. Nggak usah terlalu dipikirkan untuk syarat-syaratnya. Tapi yang belum sama sekali asistensi yaitu perlu dipertimbangkan ya. Karena minggu depan syarat untuk kuis kelompok itu minimal sudah asistensi 2 kali. Kemudian ya nanti untuk kuis yang di pertemuan 7 itu minimal 3 kali ya, dan termasuk untuk yang di UTS. Nah nanti minggu depan saya akan, mungkin sebelum hari Senin ini saya akan dapat nama-nama yang belum memenuhi syarat ya untuk asistensi. Nah itu tidak akan saya izinkan untuk ikut kuis kelompok. Jadi ya otomatis tidak akan ada nilai. Jadi dalam minggu ini penuhi dulu ya. Tentunya menyesuaikan waktu dengan para asdos. Ya, jangan memaksa juga. Oke, begitu nanti minggu depan kuisnya kelompok, materinya tentu dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini. Nah, jadi kalau kuis kelompok berarti nanti misalnya kelompoknya Esra ya, misalnya kelompoknya Esra ada 5 orang misalnya. Nah, nanti kelompoknya Esra akan misalnya saya tandingkan dengan kelompoknya Vilea misalnya. Jadi 5 versus 5 orang gitu. Nah, nanti bentuknya seperti cerdas cermat. Ya, cepet-cepetan atau gimana. Dan ujiannya tuh lisan ya, kuisnya lisan. Jadi ya siap-siap aja. Dan waktunya hanya beberapa detik. Ya, jadi dibutuhkan untuk kerja sama tim untuk bisa menjawab. Karena nilainya kan sama semua nanti. Ya, jadi nilai kumulatif kan. Jadi kalau nilainya 50 ya semua kelompok semua anggota kelompok ya 50. Tapi kalau nilai kumulatifnya 100 misalnya, ya semua anggota kelompok ya 100. Jadi ya berusahalah untuk bekerja sama dalam satu tim. Oke?
Ada yang mau ditanyakan terkait kuis minggu depan? Sudah ya? Oke. Nah, kita akan belajar hari ini tentang ukuran letak data. Nah, sebelumnya kan kita sudah pelajari ini ya. Tendensi sentral, ada mean, median, modus. Nah, sedangkan hari ini kita akan belajar tentang ukuran letak data ya. Jadi ada kuartil, ada desil, ada persentil. Nah, nggak susah sih, gampang juga sebenarnya. Karena ini hanya memberi gambaran bagaimana posisi atau kedudukan letak data jika dibagi beberapa bagian. Ya, sebenarnya rumit saat kalau harus menghitung manual ya, tapi kita kan tidak menghitung rumus secara manual. Nah, jadi yang pertama kita akan belajar tentang kuartil. Kuartil namanya kan berarti kuartal ya, berarti dibagi menjadi 4 bagian. Nah, kalau desil dibagi jadi 10, sedangkan persentil dibagi jadi 100 bagian. Ya, hanya itu saja sebenarnya. Nah, kita pertama belajar tentang kuartil. Nah, kalau kuartil berarti data yang ada dibagi menjadi 4 bagian. Nah, ini kan 1 bagian, 2, 3, 4, jadi 4 bagian. Nah, jadi ditambahkan dengan apa ya? Kuartil 1 sampai 3. Ya karena 4 bagian kan? Kok nggak 4, Bu? Ya karena kan baginya cuma 4 bagian. Ini kan bagian yang area sini K1, yang di sini K2, di sini K3 ya. Dan sisanya yaitu. Jadi bagiannya tuh dibagi K1, K2, K3. Nah, masing-masing artinya tuh apa gitu kan. K1 itu nilai dalam distribusi yang membatasi 25% frekuensi di bawah distribusi. Sedangkan yang 75% di bagian atas. Nah, ya, jadi kan dia hitungnya yang K1 ini 25% di bagian bawah data ya, 75% di bagian atas. Nah, kalau K2 gimana ya? Berarti 50-50 ya. 50 di atas, 50 di bawah. Kalau K3 gimana? Ya K3 berarti 25% di atas, 75% di bawah. Sederhana aja sih sebenarnya. Ya. Jadi bukan sesuatu hal yang kompleks. Maknanya itu. Oke. Kalau desil, nah dia tadi kuartil itu kan membagi jadi 4 bagian. Nah, kalau desil dibagi menjadi 10 bagian. Nah, jadi D1 sampai D9 biasanya. Ya, artinya juga sama. Jadi kalau D1 membatasi 10% frekuensi terbawah, ya sisanya 90% pasti bagian frekuensi atas. Ya. Begitu juga misalnya D3 membatasi 30% frekuensi terbawah dan 70% frekuensi atas dan seterusnya. Jadi maknanya itu sih. Ya. Nah, kalau persentil ya tentu dibagi jadi 100 bagian ya, lebih rinci, lebih detail melihatnya. Memang yang paling umum itu persentil ya dibandingkan kuartil desil ya, karena kan kita perlu melihat data yang detail gitu ya, lebih rinci sehingga menggunakan persentil. Nah, persentil tandanya P ya, tadi kalau desil kan D, kuartil K. N itu apa angkanya? Persentil ke berapa? Persen 30 misalnya contoh di sini. P ya berarti di bawahnya P30. Artinya apa? Ya 30% dari distribusi itu berada di bagian bawah. Nah, jadi maknanya gini, kalau misalnya P30, jadi dihitung persentil 30-nya berapa? Kalau secara manual ya ada rumusnya, tapi kita nggak akan belajar di sini. Jadi kita akan langsung nanti belajar cara mencarinya langsung di SPSS. Jadi nanti di SPSS langsung keluar hasilnya berapa kalau kita masukin, oh kita mau cari persentil 30 misalnya.
Nah, nanti keluar hasilnya akan otomatis keluar. Nah, setelah hasilnya keluar, yang perlu kita lakukan selanjutnya ya pahami itu arti dari angka tersebut. Katakanlah di SPSS muncul persentil 30 sama dengan 25. Nah, artinya apa? Nah, artinya berarti 30% kan karena P30 ya, ngukur persentil 30. Tadi kita ingat ya pengertian kuartil 1 apa, desil 1 apa. P30 itu juga artinya gini. Jadi 30% dalam data tersebut berada di bawah angka 25. Nah, paham ya? Jadi kalau P17 gimana? P17 sama dengan, misalnya katakan P17 sama dengan 15. Berarti ada 17% data dalam rangkaian data tersebut yang berada di bawah angka 15 misalnya. Itu ya. Nah, jadi sebentar. Oke. Nah, jadi paham ya, arti P30 sama dengan 25 itu apa? Contoh lagi. Cuma memahami aja angka diganti ini di persentil dengan angka ini. Contoh P50 misalnya, sebentar saya tulis. P50 sama dengan 65. Nah, artinya apa? Ini penulisan 50 itu harus kayak gini ya di bawah ya. Nah, P50 sama dengan 65. Artinya apa? Coba dibacakan, diartikan sesuai kayak gini. Siapa yang harus saya tanya? Cindy Amelia. Bagaimana cara memaknai ini? P50 sama dengan 65, artinya apa? 50% data dalam rangkaian data tersebut berada di bawah 65 atau lebih kecil daripada 65. Oke, ya. Benar. Gitu ya Cindy, benar. Nah, jadi gampang aja ya. Jadi sebenarnya ya kalau memang tinggal diganti copy paste gitu ya. Cuma kalian harus paham maknanya ya. Nah, jadi kalau P50 persentil 50 sama 65 berarti memang ya 50% data itu ya berada di bawah angka 65 gitu. Dan seterusnya sampai 99 ya. Nah, kalau dibutuhkan bisa nih. Nah, kalau di SPSS nanti tinggal masukin aja. Oke. Saya coba lagi ya satu soal lagi. Tuh. Coba yang menjawab. Felix. Halo Felix. Felix, anakku. Felix. Halo. Felix. Iya, Bu, hadir. Iya. Ayo Felix, coba contoh yang P78 sampai dengan 81. Maknanya gimana? Kalau ini P30 sama dengan 25 kan berarti 30% data berada di bawah angka 25. Nah, kalau P78 sama dengan 81 berarti maknanya gimana? Coba tinggal diganti aja yang di persentil berapa. Kalau ini 78 berarti
P-nya berapa? 81. Enggak, ini P-nya berapa? 78. Berarti 78% data dalam rangkaian tersebut berada di bawah angka 81. 81 gitu ya Felix ya. Oh, Jadi cara membacanya dilihat dulu dia persentil berapa. P-nya kan tadi 78 ya. iya. Berarti 78% data berada di bawah angka 81. 81. Ya, gitu ya maknanya ya. Nanti P78 sama dengan berapa itu kita cari via SPSS. Oh iya. Oke, thank you Felix. Nah, itu jadi makna dari persentil. Kemudian jenjang persentil. Nah, ini persentil rank ya, hanya berupa prosentase saja gitu ya, persentase rank. Ya, biasanya kalau SPSS orang nyari di sini persentil. Jenjang persentil itu dipakai biasanya pas hitungan manual lebih banyak. Ya. Jadi besarnya persentase frekuensi yang lebih kecil dari angka. Jadi contohnya kalau PR ya persentil rank X-nya sama dengan 11 ya, berarti nilainya 11 berarti 63 ya. Jadi PR X nilai S adalah 63. Nah, artinya angka 11 lebih besar dari 63% angka yang ada dalam rangkaian data tersebut. Ini kayak hanya kebalikannya ini aja. Ya, tapi yang perlu kalian kuasai ya persentil aja. Ya, karena kebanyakan akan dipakai ini. Nah, kalau di SPSS gimana caranya? Gampang. Ya, ini langkah-langkah di SPSS. Kalian sudah pelajari dulu ya. Jadi analyze. Nah, ini saya baca dulu ya, nanti kita buka di SPSS. Analyze, pilih deskriptif statistik. Kemudian pilih bagian frekuensi, pindahkan variabel. Kalau kita nggak butuh tabel frekuensi, nggak usah dicentang. Kemudian di bagian statistik, kan ada bagian frekuensi statistik. Nah, kita masukin persentil yang kita ingin tahu. Bisa lebih dari satu, bisa. Jadi, misalnya mau persentil 10, kita add. Persentil 50, kita add. Sampai seterusnya, kamu pengen tahu gimana. Nah, setelah itu continue, oke. Ya, saya akan tunjukkan ya di SPSS seperti apa. Sebentar ya. Kalian bisa buka SPSS masing-masing juga kalau mau latihan. Oke, nah saya share dulu. Nah, ini misalnya nih ya, kalau kalian mau latihan langsung boleh ya. Mungkin masukin skor yang statistik dulu aja. Silakan kalian masukin dulu ya. Pertama masukin variabel view dulu, statistika. Masukin dulu. Yang praktikum keaktifan nggak usah dulu. Jadi statistika dulu aja. Measure-nya scale. Coba latihan dulu di SPSS masing-masing.
Ya, statistika. Desimalnya di 0 kan, measure-nya scale. Sudah? Sudah masukin data view-nya yang ini aja. Yang statistika aja. Yang ini nggak usah. Coba dimasukin dulu. Sudah dimasukkan semua 19 data itu? Sudah? Sudah semua ya? Oke, kita coba ya. Jadi seperti tadi langkah-langkahnya, analyze, descriptive statistic, ya, analyze, descriptive statistic. Terus tadi apa? Frekuensi ya. Frekuensi, analyze, descriptive statistic, frekuensi. Masukin variabel statistik. Ini kalau kamu nggak mau munculin ya dihilangkan. Tapi kalau mau ya dicentang aja, nggak masalah. Terus di bagian ini, statistik, diklik. Nah, di sini kamu bisa munculin mau kuartil, mau persentil. Kalau kuartil kan kamu nggak usah masukin angkanya lagi ya, kan kuartil kan jelas dia bagi jadi 4 bagian. Nah, kalau persentil tentu kamu harus masukin. Contoh ya, kita pakai persentil 10, kita add. Persentil berapa lagi? 25 misalnya, kita add. Persentil 50, katakanlah gitu ya. Atau mau yang random 67, di add. Sampai mungkin 93 misalnya, kita add. Ya, jadi kita udah masukin 5 persentil ya. Persentil 10, 25, 50, 67, 93. Ya, udah kita masukin. Ini mau ngeluarin nggak, Bu? Ya terserah, kalau mau ya dikeluarin nggak apa-apa. Tergantung kebutuhan. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya, sembarang lah. Tapi kan kita fokusnya belajar tentang ngeluarin kuartil dan persentil. Kalau sudah 10, 25, 50, 67, 93. Ini yang penting ya, yang bagian ini. Yang ini nggak usah, nggak apa-apa. Ini iseng-iseng aja. Sudah, continue. Oke. Nah, nanti hasilnya gini ya. Ini tabel frekuensi tadi ya, dan persentil ya. Nih. Persentil 10 73, persentil 25 80, persentil 67 87,4 dan seterusnya. Ini yang nanti kita maknai ya, seperti yang tadi itu lah.
Nah, coba Vilea, persentil 10 sama dengan 73, maknanya gimana? Berarti 10%, 10% nilainya di bawah 73. 10% datanya? Ya, datanya di bawah angka 73. Oke, sip. Benar, Vilea. Thank you. Oke. Coba yang persentil 93, maknanya apa? Suster bisa membantu saya, Suster. Persentil 93 sama dengan 98,6, maknanya apa, Suster? Ada 93% data dalam rangkaian data itu di bawah angka 98,6. Oke, sip. Thank you, Suster. Ya, jadi gitu ya cara bacanya. Nanti interpretasinya tentu tulis di bawah aja. Insert. Sorry. Insert new text. Ya, bolehlah. Ya, nanti kalian interpretasinya di situ aja ya. B10 sama dengan 73 artinya apa? Ya, 10% data. Duh, nulis apa ini? Tuh ya, seterusnya gitu nanti latihan di rumah. Ya, itu cara membuat mengeluarkan hasil persentil ya. Ini. Lagi yang mau saya jelaskan. Ini yang kuartal tadi nggak keluar ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini yang materi pembagian letak data? Ada yang mau ditanyakan? Adakah? Tidak? Kalau ada yang mau bertanya, silakan saja. Kalau tidak, ya mungkin akan saya lanjutkan. Nah, kalau tidak ada, sekarang coba nih, kalian ngisi yang bagian nilai praktikum. Masukin ke SPSS, ini. Masukin dulu, terus cari persentil cari persentil 13, kemudian persentil 57, persentil 66, persentil 72, sama yang 87. Jadi catat dulu ya. Yang kalian akan cari nanti persentilnya 13, 57, 66, 72, dan 87. 13, saya tuliskan di chat ininya nanti ya, biar nggak lupa. Terus, tapi kalian masukin dulu data yang praktikum ya. Chat. Nah, cari yang ini dengan data nilai praktikum. Silakan.
screen saya ini tetap PPT kan ya? Benar ya? Ya, Bu, ya. Oke. Oke, sudah semua? Ada yang belum? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Sudah, sebentar ya. Saya masukin dulu datanya. Pentil 13, 57, 66, 72, 87. Oke. Apakah hasilnya seperti ini? Iya. Bentar.
Ini benar? Persentil 13, 349, 57, 378, 66, 386, 72, 390, 87, 395. Benar? Benar, Bu. Oke, sip. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Atau gimana? Sudah lebih jelas? Nanti diinterpretasikan masing-masing ya. Mau latihan lagi atau kita next? Bu Tina, Gimana? Bu, tadi gimana Bu cara remove yang itu 25? Tadi udah tak remove tapi nggak hilang di tempatku. Kuartilnya dihilangkan. Oke. Iya. Kalau ada kuartil ya jadinya kan muncul membagi 4 bagian itu loh. Nah, jadi muncul nanti 25, 50, 75 itu muncul ya. Oke. Mau latihan lagi atau sudah cukup? Silakan, kalau mau latihan lagi saya kasih lagi. Latihan lagi ya, biar tambah pinter ya. Ya, latihan lagi, Bu. Nah, kalau ini yang nilai keaktifan ya, masukin dulu coba. Sebentar, saya share screen ini dulu. Oke, silakan yang nilai keaktifan. Nah, kalau yang ini nanti juga persentilnya sama kayak tadi aja ya. Tuh, salah kamar. Aduh, kayak orang tua aja.
Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, yang lain? Sudah, oke. Saya masukin sentilnya dulu ya. Oke. Siap, sudah semua. Nah, munculnya ini ya. Apakah sama hasilnya? Sama ya? Sama, Bu. Oke, ya. Kalau sudah sama, benar ya. Oke. Nah, saya rasa cukup ya 3 latihan ini ya. Jadi kalau mau nyoba lagi, silahkan di Asdos ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya kita akan belajar tentang kurva dan grafik ya. Karena kalau kita berbicara soal statistik deskriptif, berarti kan memang fungsinya menggambarkan data. Yang di pertemuan awal yang saya sampaikan itu, ya, berarti memang kan penyajiannya nanti macam-macam ya. Nah, ada yang melalui tabel, ada yang melalui kurva, ada melalui grafik. Ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya yang baca itu mudah memahami. Karena kalau langsung kamu hanya menjejarkan data-data di Excel atau di SPSS gitu, angka-angka ya, orang-orang kan pusing melihatnya gitu kan, langsung kayak apa ini gitu. Meskipun mereka mungkin paham ya dari angka-angka, kalau datanya cuma 5, 10 gitu mungkin bisa dibaca dengan gampang, tapi kalau datamu ada 1000, jutaan gitu ya, nah itu kan tidak mungkin. Oleh karena itu butuh tools membantu supaya bisa meringkas data ya. Nah, jadi bisa dilakukan dengan apa ya? Tabel, grafik, diagram ya, kurva. Ya, jadi sekali melihat hanya satu tabel, satu misalnya pie chart, atau melihat diagram batang, orang sudah paham, oh ini hasilnya gini, gini, gini. Saya rasa kalian juga gitu kan, kalau biasanya baca berita, artikel berita, misalnya tentang data-data apa gitu. Kalau dikasih lihat semua angka-angka, pasti kalian juga, apaan sih gitu, males bacanya gitu kan. Tapi kalau hanya diperlihatkan berupa grafik gitu, atau tabel, bahkan kalian, gampang nih bacanya gitu. Nah, ini kita akan pelajari cara membuatnya ya. Ya kalau tabel mah gampang ya, tinggal di Word atau di Excel kita udah bisa membuatnya. Ya kan, tapi kalau datanya banyak gitu, ya bisa menggunakan Excel, Word juga bisa, tapi ini yang akan saya ajarkan cara membuatnya dengan SPSS ya, karena SPSS pun bisa membuat itu gitu. Tidak membuat tabel sih, tapi lebih membuat diagram batang atau pie chart lainnya. Nah ini ya contoh, kita kan lihat tabel ini kan gampang ya, kita paham. Oh alah, nilai yang dapat nilai 2 ini 7 orang ya kan, frekuensi kan seberapa banyak. Nah, oh yang dapat nilai 2 itu 7 orang. Yang paling banyak dapat tuh berapa sih? Oh, nilai 7 nih. 10 orang dapat nilai 7, rata-rata berarti ya sekitaran 7 lah ya. Kasar mata loh kalau kita lihat gini. Oh, terus yang paling sedikit, ada yang dapat nilai 10, ada cuma 1 orang. Nah, dari sini kita udah paham ya informasi terkait, misalnya ini mungkin nilai di kelas ya. Nah, berapa orang yang ini, itu kita bisa dapatkan info itu. Kita juga bisa dapatkan info, ini total sekelas itu berapa orang ya, tinggal kita jumlahkan aja tuh, 15, 19, 29, 30, 37 orang, gitu aja. Kita udah dapat informasi terkait itu. Nah, kalau yang diagram batang juga gimana? Nah, ya ini, manfaatnya gini ya. Sensus penduduk Pulau Jawa tahun 2000 dan 2010, kita bisa lihat terjadi peningkatan atau penurunan misalnya. Ya, yang biru itu yang tahun 2000, yang merah tahun 2010. Rata-rata sih meningkat ya. Gitu. Meskipun ada yang tipis, ini kan tapi Jawa Barat banyak ya. Jawa Tengah ini, Jogja dikit-dikit lah, yang agak-agak drastis itu Jawa Barat sama Jawa Timur. Banten juga lumayan nih. Nah,
berapa juta. Nah, kita bisa lihat di sini, oh sekitaran, kalau di Jakarta itu dulu 5 juta, ya sekarang ya sekitaran, ya mungkin 6 juta, 7 juta. Jawa Barat berapa ini? Wah, Jawa Barat dulu 40 juta, hampir 40 juta. Sekarang jadi 45 jutaan lebih. Kita dapat data itu dari diagram batang. Sangat mudah sekali untuk memahami. Dibandingkan kamu dipaparkan dengan data-data yang tulisan-tulisan, angka-angka, mungkin orang agak males membacanya. Dan juga tidak efisien ya dalam membuat datanya, kita tuliskan dalam kata-kata semua, itu kan tidak efisien. Nah, kalau ini kan bacanya cepat, ringkas, yang bikin juga nggak susah gitu. Nah, ada kalau jenis-jenis lainnya ada ya, grafik garis ya. Nah, ini ada grafik histogram, macam-macam, tergantung fungsi tujuanmu apa gitu loh. Kalau kita mau berbicara tentang jumlah penduduk ya biasanya lebih bagus pakai bar chart gini ya, diagram batang. Kalau dibikin pie chart gitu bisa nggak yang lingkaran? Oh bisa, tapi apa enak lihatnya? Kan kita mau bandingkan sama yang tahun sebelumnya misalnya. Pie chart kan cuma bisa satu data gitu. Kalau ini kan ada perbandingannya, kita bisa lihat. Masa kalau dibikin grafik garis bisa nggak? Ya bisa aja, tapi agak aneh gitu kan. Nah, tergantung fungsinya. Ya kan, pie chart ini. Kalau kamu bikin pie chartnya jumlah penduduk tadi kan ya bingung loh. Ini misalnya Jawa Barat, ini Jawa Timur, ini Banten. Nah, terus perbandingan sama tahun berikutnya lihat di mana. Bikin pie chart lagi yang satunya ya bisa, tapi kan jadi nggak ringkas loh. Mending kayak gini kan, gampang bacanya. Kamu mau bandingkan sama tahun 2020 bisa juga, tinggal nambahin satu, ya tahu satu batang lagi. Ini tergantung fungsi, ada grafik poligon juga. Ya bukan sepeda ya, ini grafik poligon namanya. Nah, macam-macam. Nah, sekarang yang kita pelajari membuat pie chart dengan SPSS. Boleh pie chart, boleh batang, tapi kalau dalam hal ini kita berbicara lebih ringkas menggunakan pie chart. Ya, jadi ini kita mau lihat nih data-data, misalnya ini mungkin profesi orang tua mahasiswa misalnya ya. Yang wirausaha ada berapa orang? Ada 17 orang. Ada yang guru ada berapa orang? 3 orang. Jurnalis 23. Ini bukan profesi orang tua. Katakanlah profesi aja lah. Orang tuanya mahasiswa. Mahasiswa 20 dan lain-lain 17. Nah, sekarang kita mau buat dalam bentuk pie chart. Biar lihatnya tuh lebih enak misalnya. Kayak gini kan ya bisa juga sih. Cuma kan kurang indah ya. Kalau kita mau presentasi misalnya, kita taruh di slide PPT misalnya. Kan kalau kayak gini kan membosankan ya. Nah, jadi kita mau bentuk pie chart. Nah, caranya gimana? Ya, sekali lagi kalau kita berbicara SPSS, tentu kita harus masukin data dulu. Ya, coba kalian masukin juga data di SPSS kalian. Tentu buat dulu variabel view-nya dulu ya. Suwi rek. Ya, sabar ya. Sabar menanti. Ya, ini variable view-nya masukin dulu pekerjaan. Pekerjaan itu ada values-nya ya. Ya, 1 wirausaha, 2 guru, 3 jurnalis, 4 mahasiswa DLL. Terus masukin yang frekuensi.
Jangan lupa yang pekerjaan kalau sudah di break values, key measure-nya dibuat nominal. Silakan dimasukkan dulu. Sudah semua? Masukinnya? Udah ya. Nah, di data view masukin ini aja. Ya. Masukin kodenya 1, 2, 3, 4, 5, frekuensinya ini. Sudah ya? Oke. Nah, kalau sudah, langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum membuat grafik harus di weighting dulu ya. Weighting itu apa? Diukur beratnya dulu. Nah, jadi caranya select data, terus weight cases. Nah, jadi kita data, kita klik data, pilih yang paling bawah weight cases. Diklik. Sekali lagi ya, di bagian data, pilih yang paling bawah weight cases yang ada gambar timbangannya. Klik. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini mau nimbang nggak? Dia tanya kan, nimbang nggak? Atau nimbang pakai apa? Nah, kita nimbangnya pakai apa? Ya, jelas. Kita harus nimbang pakai yang frekuensi. Ya. Nih. Nimbang, kita klik weight cases by, pindahkan yang frekuensi ke sini. Ya, tadi gini ya, tadi pilih yang weight cases, klik yang frekuensi, kita pindahkan pakai tanda panah ini ke frekuensi variabel. Ya, di ini tanya sih, pokoknya masukkan variabel yang ada frekuensinya, ya ada angka-angkanya ya. Sudah? Kalau sudah di OK. Di output nggak akan muncul apa-apa, tapi di bagian inputmu ini, bagian bawah ya, itu udah ada tulisan weight on. Nah, berarti dia udah weight cases ya. Sudah ditimbang. Nah, ya, sama seperti di PPT. Sekarang kalau sudah, kita buat grafik. Ya, kalau di sini kan pilih graph, chart builder, klik OK. Ya, coba kita. Nah, di bagian atas ini kan ada graph. Klik graph, pilih chart builder. Ya, kita akan membuat chart. Oke. Klik OK aja tadi. Nah, kalau sudah, sekarang kita pilih, kita mau yang jenis apa, ya kan, ini bagian bawah ini, choose from, ya mau model apa, mau model batang kayak gini, mau garis, mau scatter plot, ini kan banyak pilihan, histogram, dan sebagainya. Katakanlah ini kita mau buat pie chart ya, jadi kita pilih yang pie atau polar. Kita double klik. Nah, jadi nanti kalau kita double klik, pindah ke atas dia. Kalau mau pilih bar, ya tinggal double klik juga aja. Nanti otomatis berubah yang di atas ini. Tapi kita pilih yang pie. Nah, sudah ya. Oke. Sekarang nih kita mau buat ininya ya, pie chart-nya. Nah, berarti kita mau lihat apa nih gitu kan? Kita lihat berikutnya. Step. Nah, ya ini kan tampilan kayak tadi ya. Nah, sekarang
kita cara mengisi yang di sini, ini kan karena kalau bar chart itu kan kita harus menentukan mana yang di garis X maupun garis Y, ya kan? Nah, kalau pie chart kan dia hanya ini. Kamu mau bagi dengan variabel apa, slice-nya apa, dibagi dengan apa, ya. Ya, jadi bagian pekerjaan ditaruh di bagian ini, bawah ini, frekuensi di bagian kiri ini. Jadi nanti dia akan membagi menjadi pekerjaan. Sudah ya, ditarik aja kayak gini, tadi ditarik gini, jadi double. Frekuensi gini, pekerjaan ini. Sudah? Kalau sudah oke. Nanti di bagian output ya udah keluar ini, udah keluar pie chart ya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Kalau pie chartnya kayak gini toh ya, sorry salah. Sebentar. Untung nggak ada chat aneh-aneh. Ini ya sudah keluar pie chart. Kan kalau kayak gini aja kan simple ya, cuma bisa lihat, oh yang biru wirausaha, yang paling banyak jurnalis nih, sedikit ini guru. Udah gitu aja, tapi kita nggak bisa lihat berapa banyak angkanya, berapa persen, atau berapa jumlah, kita nggak bisa. Nah, oleh karena itu kita perlu edit lagi ya. Nah, kalau di sini kan hitung persentasenya dulu. Nah, kita pakai cara ini ya, analyze, descriptive statistik, terus pilih frekuensi. Ya, seperti yang minggu-minggu lalu kita udah pelajari kan. Nah, setelah frekuensi kita pindahin yang occupation ya, pekerjaan. Nah, terus klik OK. Kita coba. Nah, klik analyze. Mau di input, mau di output boleh ya, dua-duanya analyze-nya. Analyze descriptive statistik. Pilih frekuensi. Pindahkan yang pekerjaan. Udah biarin aja nih tercentang. Oke. Nah, ini kan udah keluar tuh ya persentasenya kan. Oh, wirausaha 21,3, 28,7 jurnalis. Nah, kita udah dapat data nih yang tabel. Berikutnya kita tinggal sajikan di bagian grafiknya. Nah, step 1. Double klik dulu pie chart-nya sehingga muncul chart editor. Select elemen, pilih show data labels. Nah, caranya gini. Kita balik lagi, kita double klik ya, kita double klik di pie chart-nya. Nah, nanti keluar satu Windows lagi kayak gini, chart editor. Udah kita pilih yang elemen, show data labels, ya, elemen, show data labels. Nah, ini udah muncul nih persentasenya ya. Kalau mungkin ada yang belum muncul ya, silakan yang persen ini harus dinaikkan ke bagian display. Nggak tahu ya, saya nggak tahu tampilanmu ya. Mungkin ada yang tampilannya nggak kayak gini, tapi kalau katakan persennya di bawah ya naikin aja. Ini mau tak naikin juga boleh nggak? Boleh aja. Mau buat tampilin nih, tampilin aja nggak apa-apa. Nah, jadinya gini, keluar jumlah orang yang pekerjaan tertentu itu ada berapa orang. Ya. Oh, wirausaha ini ada 289 orang gitu kan. Kok ngawur kayak gini? Ini nggak usah, wis hilangin aja. Ya, jadi persentase aja. Ya. Nah, kalau sudah ya di close, sudah muncul kan tampilan persentasenya. Ya, ini caranya sama kok. Hanya tinggal memindahkan ke atas. Gampang ya. Nah, kalau mau ngubah warna bisa, Bu. Bisa. Yo, bawa band di sini gitu, no fill, no border. Ya, utak-atik sendiri lah, kalian lebih canggih dari saya. Itu aja. Nanti bisa di-copy nggak, Bu? Ininya. Bisa. Nah, ini dari copy aja kalau mau copy tadi Word gimana. Paham ya? Nah, coba sekarang kalian latihan.
latihan dengan membuat soal yang ini. Yang ini. Kalau ini nanti dibuat dengan apa ya enaknya? Dengan pie chart nggak ya? Sebentar. Oh ya, boleh dengan pie chart atau kalau mau pakai diagram batang boleh. Silakan latihan dulu. Jadi nanti variabelnya berarti kamu kan harus masukin variabel dua variabel ya, variabel respon sama variabel frekuensi. Ini nggak usah value itu, maksudnya kalau nanti kode yang kamu masukin di SPSS, misalnya ya, yang respon sangat setuju 1 atau strongly agree 1, yang agree 2. Saat di variable view ya, paham ya? Kayak gini loh. Nah, kamu masukin respon sama frekuensi dua variabel. Value 1 sangat setuju, 2 setuju, 3 agak setuju atau agak tidak setuju. Nah, dibuat kayak gini dulu. Jangan lupa measure-nya nominal kalau yang values. Oke, sudah? Nah, kalau sudah masukin datanya. Setelah masukin datanya, silakan dibuat model chart-nya ya. Mau bar chart, mau pie chart, silakan. Jangan lupa langkah-langkahnya tadi ya, di datanya
timbang dulu. Ini jangan heran kenapa punya saya gini. Oke, sudah? Nah, jadi kalau sudah ya mungkin yang membuat pie chart ya hasilnya mungkin begini ya. Prosentasenya kayak gini. Kalau yang bar chart ya mungkin kayak gini. Terserah mau ngeluarinnya via cara gimana, silakan. Nah, gitu aja. Ada yang mau ditanyakan dari pembuatan chart ini? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Bu, saya mau tanya, Bu, cara keluarnya occupation itu gimana ya, Bu? Kok saya nggak bisa? Coba share screen dulu, Vila, tak lihat. Oke, sebentar ya, Bu. Settingannya udah, oh ya, sebentar. Oke, udah, silakan. Ini saya baru sampai yang dari awal ya Bu ya, yang masuk frekuensi sama pekerjaan. Iya, Kak, apa-apa. Oke, sudah ditimbang tadi? Itu yang mana ya Bu? Coba di close dulu nih. Yang ini. Enggak, ya di close dulu, Di close dulu yang itu. Yang itu, Oh, sudah ditimbang ya, weight on. Terus, ini, kamu ke variable view dulu, Pila ya? Oh, udah ya. Kok yang di frekuensinya nggak berubah nandanya? Sebentar. Oke. Back dulu, cancel dulu ini. Sudah di weight. Coba buat grafik, sudah ada di graph. Chart builder. Oke. Udah ini pie chart ya. Nah, yang udah dipindahkan juga, oke, klik oke dulu. Outputnya. Coba di share screen-nya outputnya. Oh iya Bu. Di share screen, all screen dulu aja gampang. Oke, nah di
analyze, descriptive statistik, frekuensi. Oh, yang dianalisis itu yang sini. Ini pilih yang pekerjaan, itu dibalikin dulu. Frekuensi dibalikin dulu. Ya. Dicentang itu display frekuensi. Oke. Oke, terus balik lagi ke pie chart tadi, double klik. Oke. Elemen show data. Nah, wis. Oke, udah muncul kan? Oh, iya, Coba Bu. di close. Nah, udah muncul ya? Ya, Bu. Oke. Oke, terima kasih, Bu. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin masih ada kesulitan? Gampang kok ya sebenarnya membuat ini. Ya memang bisa pakai Excel, bisa pakai Word juga bisa. Cuma kalau kalian datanya udah di SPSS kan, maksudnya daripada bolak-balik mending di SPSS aja tuh bikinnya. Bu Tina, Ya. salah satu bagian dari pie chartku nggak muncul. Oh ya, share screen aja, Lisan. Oke. Sudah kelihatan. Udah? Yang bagian sini kan ada kuning kecil itu kan. Kuning kecil. Yang ini. Heeh. Kalau yang oranye ini kan yang 0,76% kan. Heeh. Nggak muncul. Ya, yang kuning itu dah maksudnya. Kenapa nggak muncul angkanya? Heeh. Karena terlalu kecil, Alison. Jadi mau ditulis angkanya itu agak gimana gitu. Oh, oke. Nah, tapi kalau besar hasilnya nanti ya bisa kok muncul kok. Ini kan kebetulan irisannya kecil toh ya. Nah, jadi nggak bisa terlihat semuanya. Oke, Bu. Oke. Terima kasih. Yuk. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Terkait ini? Jelas ya? Oke, ya saya rasa jelas materi hari ini gitu ya. Ini kalau ada pertanyaan silakan tanya di grup atau di stos kalau sungkan ya. Boleh lah tanya dimanapun. Saya jelaskan juga terkait tugas ya. Nah, di tugas hari ini nih, jadi ada tugas kelompok ya. Ini tugas kelompok sesuai kelompok asistensi. Jadi bukan individu. Ya. Kebetulan ini karena kemarin di 3W itu kan banyak yang komplain tugasnya individu, enak tugas kelompok. Nah, langsung saya kabulkan keinginannya. Jadi ini tugas kelompok. Cari data minimal 15 orang mahasiswa. Ya. Kumpulkan data, misal tinggi badan, berat badan, salah satu aja ya, tinggi badan, berat badan, atau pengukuran lainnya. Nah, pengukuran lainnya maksudnya apa? Ya terserah, misalnya kalau kalian merasa tinggi badan, berat badan, ya itu kan terlalu membosankan ya. Mungkin kalian suka tantangan gitu. Kalian bisa cari alat ukur sendiri ya yang sudah terstandarisasi, misal contoh saya contohkan. Saya mau cari skala stres. Misalnya inilah. Nah, ini kan DAS 42 ini sudah standarisasi ya. Jadi, misalnya kalian mau bagikan ini, tapi ini banyak ya. Ya terserah, kalau kalian butuh tantangan misalnya. Ambil aja, ya terus suruh 15 orang isi toh. Nah, setelah diisi kan kalian nanti total nih. Iya toh, total kan. Terus indikatornya dia masuk apa? Normal, ringan, sedang. Nah, terus nanti masukin ke SPSS. Oh, berapa orang yang kategorinya ringan, sedang, parah, dan sebagainya.
Itu kalau kalian mau yang menantang, tapi jangan das yang ini lah, ini terlalu banyak ini. Ada yang cuma 15 item kok. Ah, kok banyak semua? Atau mau yang ini aja? Nah, cuma 5 toh, misalnya nih. Ya ini karena latihan aja ya, terjemahkan sendiri aja. Atau mau langsung bahasa Inggris, kalau temanmu bisa ya kasih aja. Kan ini hanya untuk perhitungan statistik ya. Jadi dikasih 5 soal, terus hasilnya kan di total nih. Kalau dia jawabnya sangat setuju kan 7, berarti skornya di total masuk kategori mana. Sangat puas, puas, agak puas, netral, dan sebagainya. Nah, dari data 15 orang ini, ya kamu susun ya. Kamu olah, cari data tendensi sentral sampai yang lainnya. Ya, tendensi sentral itu apa? Mean, median, modus, standar deviasi, ya varian, hitung aja. Itu kan dari SPSS toh, yang tadi analyze, descriptive statistik, frekuensi, terus tinggal dicentang-centang aja kan. Nah, terus kemudian buat kategorisasinya ya, pakai mean ideal, SDI, sampai dan kategorisasinya Z-score. Jadi buat kategorisasi ya memang kalian harus hitung manual ya, yang mean ideal, standar deviasi ideal, sampai ke kategorisasi Z-score. Nah, kategorisasinya kan karena kita nggak tahu ya jumlah item valid berapa, jumlah item tidak valid berapa, jadi kita nggak bisa pakai yang kategorisasi menggunakan mean ideal, SDI ideal ya. Jadi, oh sorry, ini buat Z-score aja. Sebentar ya, masih ingat materi minggu lalu kan ya. Ini saya share dulu. Sorry, jadi kategorisasinya itu Z-score aja. Saya salah nulis ini. Karena mean ideal, SDI ideal kita nggak bisa ngitung kan. Nggak tahu jumlah item validnya berapa. Tapi kalau data kasar, data yang itu kan Z-score bisa. Nih, ini materi minggu lalu kan. Kalau saya suruh hitung pakai mean ideal, SDI ideal kan nggak bisa tuh. Karena apa? Karena kita kan nggak punya data ini. Ini loh. Jumlah item valid berapa, ya kita nggak tahu jumlah item valid itu ada berapa, kita nggak ngitung sampai sana. Jadi hitungnya pakai kategorisasi Z-score aja ya. Z-score kan bisa toh dihitung. Nah terus sampai buat ke kategorisasinya kayak gini ya. Terus nah sajikan hasilnya terakhir dalam bentuk apa, kurva atau grafik. Nah, jadi makanya saya bilang terserah, yang sederhana aja datanya, datanya apa aja, misalnya mau tinggi badan, berat badan, atau IPK gitu ya. Kalau bisa beragam ya, semakin beragam kan lebih baik. Jadi tugas kelompok 15 mahasiswa aja datanya. Terus nanti di upload format PDF, semua anggota kelompok wajib mengupload semua tugasnya ya.
Jadi misalnya kelompoknya Ellison, ya berarti semua anggota kelompok Ellison juga harus mengupload ya, jadi tidak hanya Ellison aja. Nah, formatnya gimana? Format filenya, nama kelompok, terus underscore tugas pertemuan 4. Nah, jadi kalian bikin nama kelompok sendiri. Ya, misalnya nanti kelompoknya Ellison, sudah di file itu. Kelompok Ellison itu misalnya namanya apa? Nama kelompoknya kelompok mindfulness misalnya. Nah, kelompok mindfulness underscore tugas pertemuan 4. Nah, nanti di WA group diumumkan nama kelompoknya siapa aja, jadi biar nggak ada yang kembar gitu. Terserah lah mau kelompok apa, ini kan kelompoknya agak-agak ilmiah ya. Kalau kelompoknya mau bikin kelompok kacau balau gitu ya bisa, sembarang lah. Ya. Nah, ini nama kelompoknya akan saya pakai juga nanti untuk kuis minggu depan ya. Jadi silakan di ini. Ini ada pertanyaannya. Kelompoknya anggota ASDOS, iya yang kelompok ASDOS. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi cari data kasar ya 15 orang, tergantung satu aja, nggak usah tinggi badan, berat badan, satu aja. Tinggi badan atau berat badan atau pengukuran lainnya. Jadi nanti yang dikumpulkan, masukkan data kasarmu dulu ya, jadi data kasar di tabel gitu. Kemudian hasil pengolahan di SPSS. Ya, jadi kayak tendensi sentral, standar deviasi, itu SPSS saja. Tapi kalau mau manual juga ya silakan. Ya, kalau misalnya kayak rajin ya manual silakan. Tapi saya mintanya langsung aja SPSS. Nah, kategorisasinya juga Z-score aja, langsung SPSS aja. Terus sajikan dalam bentuk kurva grafik. Gampang ya? Gampang. Mahasiswa di luar fakultas boleh? Boleh. Boleh. Yang terjangkau kalian aja lah, mau saudara kalian di rumah ya nggak apa-apa. Kalau ada 15 orang. Boleh lah ya. Ini kan hanya untuk kebutuhan pengolahan data, nggak yang sungguh-sungguh gimana. Ini waktu deadline-nya 2 minggu saya berikan ya. Sekali lagi kan ada yang ngeluh, tugasnya deadline-nya singkat gitu, padahal yuk, seminggu sebenarnya cukup ya, tapi ya nggak apa-apa wis. Ini karena kayak ada ngambil nih ya, jadi 2 minggu. Oke. Ingat ya, jadi ngambil datanya online aja, nggak usah langsung ke lapangan, yo, tinggal di WA atau di Google Form aja bisa. Nggak usah harus ketemu. Ada yang mau ditanyakan lagi dari tugas ini? Bu Tina, berarti bener apa nggak usah tadi kayak apa skala das tadi nggak usah tuh Bu? Maksudnya simpel-simpel aja nggak apa tuh? Ya simpel aja. Kalau sekarang ada 40-an pertama yang ngisi juga belum tentu akan serius. Iya. Ya, nggak usah sampai sebanyak itulah. Ya, nanti kalian juga bingung nanti nyebutnya. Ya nggak bingung juga sih, cuma total skor, tapi ya nggak usah lah. Terlalu banyak, yang singkat-singkat aja. Ada kalau ada alat ukur yang misalnya cuma kayak life satisfaction itu cuma ada 5-4 soal ya nggak apa-apa, silakan. Mungkin orang masih mau ngisi ya dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau itemnya udah lebih dari 10 gitu, biasanya orang udah males, asal-asalan. Ya, jadi kalau mau yang ini boleh, atau kalau mau yang berat badan, tinggi badan, atau jumlah penghasilan IPK ya sembarang itu boleh. Ya, yang sederhana aja sih menurut saya. Karena ini juga bukan penekanannya bukan kalau pakai alat ukur ini artinya apa, enggak kayak gitu. Nanti takutnya kalau pakai das itu nanti depresinya itu berat sekali, wah jadi kasus gitu kan. Nah, nggak usah lah, yang sederhana aja. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Bu Tina, saya mau bertanya lagi. Ya. Itu berarti maksimal 15 orang ya Bu yang isi? Ya, bukan maksimal, minimal 15. Maksimalnya terserah. Ya terserah, 100 ya nggak apa-apa, tapi ya ngapain, 15 aja lah. Oke Bu, terima kasih. 15 aja, minimal 15, maksimal 15. Minimal 15. Ya kalau maksimal nanti sampai 100 kasihan kalian. Ya kalau kerajinan ya nggak apa-apa sih, boleh-boleh aja. Oke, ada lagi? Sudah? Oke, kalau sudah jangan lupa
minggu depan kuis. Ya, jadi minggu depan kuis, bahannya dari pertemuan 1 sampai 4 ini, format kuisnya kuis kelompok, ya modelannya cerdas cermat, jadi nanti akan ditandingkan ya antara kelompok 1 dan kelompok yang lainnya. Akhirnya tanya jawab, nilainya juga kumulatif untuk kelompok. Minggu depan disiapkan ya kertas kalau butuh kertas, kalkulator kalau butuh kalkulator. Kemudian siapkan SPSS juga in case dibutuhkan. Jadi teknisnya nanti jam berapa mulai kuisnya saya akan kabarkan ya. Pokoknya semua kelompok tuh harus standby. Ya, standby jam berapa sampai jam berapa. Ya itulah. Tapi nanti teknisnya gimana tunggu nanti dulu. Yang penting saya tunggu dulu pembagian nama kelompok di WA group ya. Jadi nama kelompok asistensinya namanya apa dulu. Kalau saya sudah punya namanya itu, saya juga bisa langsung bagi ya. Jadi nanti jam berapa sampai jam berapa kelompok siapa versus kelompok siapa. Begitu juga itu kan gunanya untuk di tugas kalian punya format filenya. Gitu. Ya, deadline-nya 2 minggu. Oke. Nah, kalau tidak ada ya terima kasih untuk. Oh Bu, maaf Bu. Oh ya, ya. Ya silakan. Ya, silakan. Ya. Ya hanya itu tok yang nggak boleh ikut. Kalau saya ratakan ke kelompok kan kasihan ya. Cuma nantinya kerugiannya gini. Misalnya satu kelompok ada 4 orang. Terus kan ada 1 anak atau 2 anak lah katakan belum memenuhi asistensi. Berarti kan yang boleh ikut kuis cuma 2. Nah, 2 orang ini akan melawan kelompok yang 4 orang. Katakan 4 orang ini datang semua. Nah, berarti kan gak imbang ya. 4 versus 2 orang. Nah, jadi yang 2 ini harus berusaha bareng yang melawan yang 4. Itu aja sih, itu kekurangannya aja. Tapi kalau yang sudah memenuhi asistensi boleh tetap ikut kuis. Minimal 2 kali ya untuk kuis minggu depan ini. Ya, Vilea tadi mau tanya apa? Oh ya Bu, ini kelompok kuis itu sama dengan kelompok yang tugas pengumpulan data? Ya, sama kan kelompok Astos kan? Oh ya, oke Bu, terima kasih. Oke. Sudah? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi kita ketemu minggu depan ya. Teknisnya nanti nunggu aja sebelum Senin saya kabarin. Yang penting persiapkan diri kalian. Oke, sampai ketemu lagi. Semoga sehat semuanya. Terima kasih juga para Astos yang sudah bergabung ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu.